Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada seperti biasa ada sebuah artikel nih dari The Athletic yang ingin gua bahas ya. Ditulis oleh banyak pihak ini. Jadi ada semacam kayak tanya jawab ya mengenai Manchester United. Tentu saja ada beberapa hal tentang Erik ten Hag. Ini ditulis oleh Laurie Whitwell dan juga Karl Anka. Dimulai dari Sir Jim Ratcliffe dan juga Sir Dave Bracewell telah memulai bertemu dengan orang-orang di Manchester United. Pembicaraan juga telah dimulai antara Borussia Dortmund terkait dengan kesepakatan peminjaman Jadon Sancho. Donny van de Beek telah pergi ke Eintracht Frankfurt. Sergio Reguilon telah kembali ke Tottenham Hotspur dan juga beberapa penyerang telah dihubungkan dengan Manchester United. Victor Lindelof dan juga Aaron Wan-Bissaka telah diaktifkan ya perpanjangan kontrak 1 tahun. Lalu Manchester United juga melakukan negosiasi terkait dengan Andre Onana dengan tim nasional Kamerun. Lalu Casemiro dan juga Lisandro Martinez yang telah kembali latihan bersama dengan Manchester United, dengan tim utama Manchester United. Dan manajer Erik ten Hag yang tentu saja saat ini mengalami beberapa derajat tekanan ya di Manchester United. Oke, ada beberapa situasi yang dibahas di sini dan akan gua angkat di Football United ya. Mengenai ada ditanyakan oleh Ian Irving ini. Ineos, investasi Ineos telah dikonfirmasi di bulan Desember. Apa yang telah terjadi sejauh ini? Laurie Whitwell mengatakan mereka tidak menyanyiakan waktu ya. Kita tidak perlu harus menunggu untuk Premier League ini memberikan persetujuan, tapi Ineos ini telah langsung melakukan beberapa action di Manchester United. Tentu saja mereka belum bisa membuat keputusan besar saat ini ya, keputusan yang sangat keputusan besar lah katakanlah demikian. Sir Dave Bracewell telah mengunjungi Carrington di hari Ahad, sehari setelah Manchester United kalah menghadapi Nottingham Forest, dan ini merupakan langkah yang signifikan karena ini dilakukan pertama kali di era Ineos. Saya diberitahu kalau Sir Dave Bracewell juga telah menemui staff di hari Ahad, termasuk Football Director John Murtough dan juga interim CEO Patrick Stewart. Dan mereka juga berkeliling Carrington. Lalu Sir Dave Bracewell juga melakukan pertemuan dengan Erik ten Hag dan juga para pemain. Dia pada saat itu duduk di sebelah Sir Alex Ferguson di pertandingan menghadapi Nottingham Forest, di belakang John Murtough. Dan kita tahu bagaimana ada tensi ya antara Sir Alex Ferguson dan juga John Murtough. Dan tentu saja ini merupakan sesuatu yang menarik untuk dilihat. Menurut Laurie Whitwell, dia mengatakan kalau sepertinya kita tidak harus menunggu sampai berpekan-pekan atau bahkan berbulan-bulan untuk ada perubahan pertama yang akan terjadi di Manchester United. Karl Anka menambahkan kalau kita akhirnya bisa mendapatkan akar dan juga seperti kayak ranting ya yang akan dirubah, yang telah diminta di Manchester United semenjak 2018 atau bahkan mungkin sebelumnya lagi. Sir Jim Ratcliffe juga melihat ke KPMG untuk melakukan audit ya terkait dengan stafnya, dan ini bisa berarti beberapa staf dari Manchester United akan kehilangan pekerjaannya. Jadi ada perampingan ya terkait dengan staf di klub Manchester United. Lalu ditanyakan lagi apa artinya terkait dengan Erik ten Hag. Karl Anka mengatakan saya mungkin akan sedikit terlihat kejam ya terkait dengan hal tersebut. Saya pikir dia ini sebagai manajer interim saat ini atau manajer sementara saat ini. Apakah dia tahu atau tidak? Apakah dia mengakui atau tidak? Dia merupakan manajer interim yang saat ini telah atau sedang diaudisi terkait dengan pekerjaannya. Dan sampai dengan poin ini, saya tidak berpikir kalau dia akan mendapatkan pekerjaannya kembali. Namun Andy Mitten menambahkan, otoritas dari Erik ten Hag telah menemui tantangan ya dengan Ineos.
mulai dari pemain, dan tentu saja karena mereka tahu pergantian akan terjadi dan tidak semua pemain ini berada di belakang manajer. Saya artinya bukan semua pemain, tapi bukan juga gimana bahasanya nih ya. Tidak semua pemain ini tidak berada di belakang manajer. Artinya ada yang berada, ada juga yang tidak berada di belakang manajer. Andy Mitten menambahkan, saya sebenarnya tidak suka nih dengan kata atau kalimat dia telah kehilangan dressing room, karena ini tidak betul. Anda tidak bisa berbicara untuk 25 orang, dan kalau Anda melihat tim yang dia buat, dia tentu saja memilih para pemain yang dia bisa percaya. Tapi dari seluruh review dari sisi strategik ya, ini tidak membuat pekerjaan dari Erik ten Hag lebih mudah. Tapi dia harus mengembalikan Manchester United ini ke jalur kemenangan ketika pemain-pemain nanti kembali dari cedera. Dan kalau dia tidak melakukannya, maka dia akan berada dalam ancaman. Dia tentu saja memperoleh kesulitan ya, karena cedera-cedera pemain inti seperti kayak Lisandro Martinez, Casemiro, Victor Lindelof, Harry Maguire, Mason Mount, Tyrell Malacia, Anthony Martial, dan lain-lain yang sangat besar. Tapi kalau tim ini kalau tim ini terus kalah ya dan tersingkir dari FA Cup, saya khawatir mengenai masa depannya. Dan saya mengatakan ya, kalau ada yang menginginkan Erik ten Hag ini tidak berada lagi di Manchester United. Laurie Whitwell juga mengatakan kalau dari apa yang informasi didapatkan di Ineos, saat ini justru Erik ten Hag ini yang paling sedikit kekhawatirannya mengenai pekerjaannya. Karena mereka ini ingin mengetahui mengenai struktur rekrutmen di Manchester United dan juga bagaimana keputusan-keputusan yang dibuat mengenai mendatangkan pemain dan juga komitmen finansial. Tapi ya karena ya dilihat juga akan seperti apa ini keadaannya terkait dengan hal-hal yang akan direview tersebut ya. Anda tidak bisa mendukung seorang manajer yang memiliki banyak kekalahan. Tapi tentu saja ini juga sulit untuk mengatakan mengenai beberapa kepastian. Karena ya tidak ada yang mengetahui sampai benar-benar terungkap ada apa sebenarnya situasi di belakang tim ini. Tapi Anda juga harus tahu kalau Erik ten Hag ini mendapatkan dukungan tentu saja. Poinnya dia ataupun alasannya mengenai banyaknya pemain yang cedera ini merupakan alasan yang valid. Dan artinya juga Anda tetap harus memenangkan pertandingan-pertandingan. Anda harus membuat keputusan taktikal untuk bisa membantu tim. People atau orang-orang di klub ya, orang-orang di klub mengatakan, ya lihat bagaimana Jurgen Klopp dan juga di Liverpool dan juga Mikel Arteta di Arsenal. Arteta selesai di posisi ke-8 di musim keduanya. Jurgen Klopp juga kurang lebih demikian ya, sebelum akhirnya dia bisa mendapatkan sukses. Erik ten Hag memiliki 1 tahun kontrak tersisa. Dan ada opsi untuk memperpanjang 1 tahun lagi. Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ya. Kalau dia bisa mendapatkan beberapa kemenangan, ini akan menjadi pekan-pekan yang menarik. Oke, sekarang pertanyaannya berganti nih. Bagaimana situasi di bursa transfer? Apa yang kita lihat? Andy Mitten mengatakan kalau orang-orang di klub tentu saja menghindari untuk membuat keputusan yang besar. Karena mereka tidak tahu apakah mereka akan berada di pekerjaan mereka saat ini ya, 1 bulan atau 2 bulan dari sekarang. Fans ini menyukai ide dari misalnya ketika mendatangkan Bruno Fernandes di bulan Januari yang merubah banyak hal. Termasuk ya artinya ketika mendatangkan Bruno Fernandes itu banyak sekali hal yang berubah. Tapi tentu saja saat ini ada perhatian dari financial fair play. Di akhir bulan November yang diketahui oleh Andy Mitten ya,
sebenarnya tidak akan ada yang terjadi di bulan Januari kalau atau kecuali ya target dari Manchester United ini bisa jadi tersedia, yang saat ini sepertinya tidak akan terjadi karena pemain-pemain yang terbaik tersebut sepertinya tidak akan tersedia di bulan Januari. Kalau kita melihat pemain yang keluar seperti Donny van de Beek dan juga Sancho, ya ini merupakan tentu saja akan membuat skuad ini semakin ramping. Jadi kita akan melihat ya bagaimana, apakah akan ada pemain-pemain yang datang dengan status pinjaman seperti Wout Weghorst, katakanlah demikian. Ya, Karl Anka menambahkan situasi mengenai Sergio Reguilon yang kontraknya selesai karena Tyrell Malacia nih ada perkembangan ya terkait dengan situasinya. Diogo Dalot juga dianggap sebagai opsi di sisi back sebelah kiri. Sehingga nampaknya kalaupun akan mendatangkan ya seorang striker. Laurie Whitwell mengatakan kalau di bursa Januari ini Manchester United memburu striker. Eric Maxim Choupo-Moting dan juga Thomas Muller ini merupakan kemungkinan yang bisa diraih. Tentu saja ya karena Choupo-Moting menit bermainnya berkurang banyak ya karena kedatangan Harry Kane. Timo Werner disebutkan di sana, tapi tentu saja sudah pindah ke Tottenham Hotspur. Situasi tentang Jadon Sancho juga disinggung di sini dan dikabarkan kalau ya intinya Manchester United tidak ingin ada kerugian besar ya terkait dengan Jadon Sancho. Oleh karena itulah kan kita tahu saat ini Manchester United lebih memilih untuk meminjamkan dahulu. Lalu disinggung apakah sebentar, ada pertanyaan apa lagi ya? Gue juga sambil melihat. Oh ya, kurang lebih itu saja. Ada hal lain yang dikaitkan dengan hubungan antara Jadon Sancho dan juga Erik ten Hag. Tapi gue lihat ini tidak ada hal yang tidak ada hal yang menarik untuk dibahas di sini. Jadi kurang lebih demikian ya informasinya dari pertanyaan. Jadi ada dua pendapat kalau menurut gue, dan satu mengatakan apakah posisi dari Erik ten Hag ini seperti manajer interim saja saat ini, dan lainnya mengatakan ya dia sudah sebenarnya mendapatkan support juga dari Ineos. Kalau gue secara ringan amatiran gue melihat jadi begini, orang-orang yang merekrut Erik ten Hag mulai dari Richard Arnold, John Murtough ya kan. Richard Arnold jelas sudah tidak ada lagi, John Murtough posisinya dalam ancaman. Lalu Darren Fletcher masih ada di tim. Siapa lagi yang disebutkan ya? Ya kalau Glazer tentu saja ada, tapi kan Glazer lebih di tahap-tahap akhir. Gua melihat ya situasi dari Erik ten Hag ini akan sangat bergantung apa yang terjadi sampai dengan akhir musim nanti. Situasi bahwasanya Manchester United tentu saja nampaknya musim ini akan selesai tanpa trofi itu juga merupakan sebuah kemungkinan, tapi bagaimana Erik ten Hag juga harus memperlihatkan penampilan ya, hasil, result sampai dengan musim nanti selesai. Selama ini kan disebutkan soal masalah pemain cedera ya, nanti ketika pemain cedera itu hadir akan dilihat nih seperti apa situasi di atas lapangan. Ineos tentu saja juga, kalau gue melihat ya, Ineos ini sebenarnya dalam posisi sedang mencari manajer Manchester United untuk musim depan, yang salah satu kandidatnya adalah Erik ten Hag. Gue menilai walaupun kontrak dari Erik ten Hag selesai 2025 ya, secara objektif, gue menilai Ineos bisa saja membiarkan Erik ten Hag sampai dengan musim ini bersama dengan Manchester United, atau bahkan selesai musim 2024-2025 bersama dengan Manchester United baru melakukan perubahan. Menurut gue itu juga sesuatu yang mungkin. Jadi ada tiga, bisa jadi akan dipecat di tengah jalan, itu juga merupakan suatu kemungkinan. Artinya nggak sampai kontraknya selesai di 2025. Gue juga melihat bisa jadi
dibiarkan sampai 2025 lalu tidak diperpanjang kontraknya lagi, sambil Ineos ini juga menata ya kan apa-apa saja yang harus ditata di Manchester United. Setelahnya selesai dengan Erik ten Hag, atau justru Erik ten Hag akan diberikan perpanjangan kontrak di tengah jalan. Itu juga hal yang mungkin. Tapi situasi dengan manajerial di Manchester United, gue pikir paling cepat baru ditentukan, sekali lagi ya, paling cepat baru akan ditentukan itu akhir musim ini. Kenapa? Gue menilai, dan yang gue ikuti juga ya, nampaknya Ineos ini kan masih harus menunggu proses pengesahan dulu dari Premier League. Setelah proses pengesahan itu, tentu saja Ineos juga akan bergerak dengan membuat atau ya katakanlah menunjuk posisi-posisi dan juga orang-orang untuk menempati posisi tersebut. Dan gue perkirakan setelah pos itu terisi, orang-orang juga terisi, baru mereka akan mulai bekerja. Dan ketika mereka sudah mulai bekerja, mungkin situasinya ya Manchester United itu sudah berada di 1/4 atau bahkan 1/3 akhir musim, sehingga mengganti manajer di tengah jalan seperti itu menurut gue akan sangat riskan sih, kecuali kalau memang Manchester United sudah berada pada sisi yang sudah sangat sulit sekali. Katakanlah Erik ten Hag 3 kekalahan beruntun atau 4 kekalahan beruntun, mungkin akan ada langkah-langkah ekstrim yang dilakukan. Tapi selama itu tidak terlalu ekstrim juga hasil yang diperoleh oleh Manchester United, gue pikir sih Ineos baru paling cepat merubah posisi manajerial di akhir musim nanti sih. Merubah tuh bisa jadi mungkin mengakhiri Erik ten Hag atau justru memberikan perpanjangan kontrak bagi Erik ten Hag. Dua itu sih kalau gue lihat secara ringan amatiran ya, mengenai situasi dari Manchester United. Dan gue sepakat sampai dengan akhir musim nanti ini situasi dari Erik ten Hag sendiri di Manchester United ya mungkin bisa jadi seperti manajer interim sih, dimana ya dia juga tetap harus membuktikan kepada Ineos. Di samping itu juga harus ada penyamaan ya, rencana, visi, blueprint antara Ineos dan juga Erik ten Hag, kemana nih Manchester United mau dibawa dan bantuan-bantuan apa saja, support-support apa saja yang dia berikan. Saat ini gue pikir Ineos masih dalam posisi melihat, mendengar, dan juga mempelajari. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.